Aku pernah merasa hidupku hancur, diselingkuhi, ditinggalkan saat aku paling butuh. Tapi hari ini, aku bangkit. Ini saatnya mereka melihat siapa aku sebenarnya. Mereka kira aku lemah, tapi mereka salah. Inilah waktuku untuk membalas dengan cara yang mereka tak akan pernah duga. Aku, Maya, pernah percaya kalau hidupku seperti cerita di novel-novel romantis. Penuh cinta, penuh kehangatan, dan tentu saja penuh kebahagiaan. Bagaimana tidak? Aku menikah dengan Reza, pria yang dulu kupilih dengan hatiku sendiri, tanpa paksaan siapapun. Aku menyayanginya, bahkan bisa dibilang mengaguminya. Reza bukan hanya suami, dia sahabat, penopang, dan dunia kecilku. Setiap kali aku berkumpul dengan keluarga atau teman, aku selalu berbinar-binar saat menceritakan tentang Reza. Dia suami yang luar biasa, aku berkata dengan bangga pada Dinda, sahabatku yang paling sering mendengar cerita-cerita kebahagiaanku. Dia selalu pulang tepat waktu, perhatian, dan gak pernah sekalipun meninggikan suara. Dinda tertawa kecil waktu itu. Maya, kalau ada penghargaan suami idaman, kayaknya Reza pantas dapat piala. Aku tersenyum lebar. Aku percaya. Aku benar-benar percaya. Hidupku sempurna. Hari-hariku bersama Reza selalu terasa menyenangkan. Dari hal-hal kecil seperti menyiapkan sarapan bersama, sampai rencana besar seperti menabung untuk membeli rumah sendiri. Tapi puncaknya, Reza mengajakku melakukan sesuatu yang membuatku semakin yakin dia adalah jodoh yang dikirim Tuhan. Suatu sore, saat kami duduk di balkon rumah, menikmati teh hangat dan semilir angin, Reza menatapku lama. Aku kepikiran sesuatu, katanya sambil memainkan cangkir di tangannya. Apa? Tanyaku, penasaran. Reza menghela napas dalam-dalam, lalu berkata, bagaimana kalau tahun ini kita umroh bareng? Aku ingin hubungan kita nggak cuma bahagia di dunia, tapi juga berkah buat akhirat. Aku hampir menangis mendengar itu. Bagaimana mungkin aku tidak makin mencintai pria sebaik ini? Aku mau banget, jawabku cepat. Serius? Matanya berbinar, aku mengangguk mantap. Serius. Dan sejak itu, kami mulai sibuk merencanakan semuanya. Kami menabung lebih keras, menahan keinginan-keinginan kecil, dan benar-benar fokus. Bahkan setiap kali ada godaan untuk berbelanja hal tidak penting, Reza akan mengingatkan dengan candaan khasnya. Mbak Maya, saldo kita masih lebih cinta Ka'bah atau tas baru? Katanya sambil mengangkat alis. Aku tertawa, dan jawabanku selalu sama. Ka'bah, Pak Reza, Ka'bah. Setiap langkah terasa begitu penuh makna. Kami ikut manasik bersama, memilih pakaian ihram, bahkan belajar doa-doa khusus sebelum berangkat. Di setiap perjalanan ini, aku makin yakin, aku memilih lelaki yang tepat. Keluarga kami pun mendukung penuh. Mama bahkan menangis saat tahu kami akan berangkat. Doain Mama ya Mei, katanya sambil memelukku erat. Doain supaya keluarga kita makin rukun dan selalu dalam lindungan Allah. Aku mengangguk sambil membalas pelukannya. Di dalam hatiku, aku berjanji, ini awal yang baru. Aku dan Reza akan membangun kehidupan yang bukan cuma bahagia, tapi juga diberkahi. Hari keberangkatan itu tiba juga. Aku berdiri di bandara, mengenakan gamis putih sederhana, sementara Reza menggenggam erat tanganku. Banyak orang yang mengantar kami, termasuk Lala, sahabatku sejak kecil. Titip Reza ya Mai, canda Lala sambil terkekeh. Ya ampun, titip apaan? Kita sama-sama mau ibadah ini, jawabku sambil tertawa kecil. Lala memelukku. Hangat, seperti biasa. Tidak ada sedikit pun curiga dalam hatiku saat itu. Tidak ada. Perjalanan menuju Madinah berjalan lancar. Setiap momen kami abadikan, bukan hanya lewat foto, tapi juga dalam ingatan. Wajah Reza saat pertama kali melihat Masjid Nabawi, ekspresinya saat menyentuh Ka'bah, bahkan suara doanya yang lirih, namun penuh harap di multazam, semuanya terekam dalam memoriku, begitu hidup, begitu tulus.
Saat kami duduk bersisian di pelataran Masjidil Haram, aku berkata sambil menyandarkan kepala di pundaknya, "Aku ingin begini selamanya." Reza membelai kepalaku lembut. "Aku juga. Selamanya, Mei. Bukan cuma di dunia, tapi juga di surga." Kata-kata itu seperti mengunci seluruh hatiku untuknya. Reza bukan hanya suamiku. Dia adalah doaku yang terkabul. Sepulang dari umroh, kehidupan, kami terasa makin harmonis. Aku merasa ada sesuatu yang berubah. Bukan Reza, tapi aku sendiri. Aku lebih tenang, lebih yakin, lebih percaya bahwa rumah tangga kami akan bertahan sampai tua nanti. Aku mulai lebih rajin memasak, menyambut Reza pulang kerja, dan merancang berbagai rencana jangka panjang. Kadang-kadang, malam-malam kami habiskan dengan membicarakan impian kami. Nanti kalau punya rumah sendiri, aku mau ada taman kecil di belakang, kataku sambil membayangkan. Terus kita tanam pohon mangga, tambah Reza. Aku tertawa. "Kenapa mangga?" "Biar kamu bisa makan mangga sepuasnya. Kan kamu suka banget." Malam-malam itu terasa sederhana, tapi penuh kehangatan. Tak ada teriakan, tak ada air mata, hanya dua orang yang saling mencintai dan berusaha saling membahagiakan. Sampai suatu malam, saat aku duduk di ruang keluarga sendirian, menunggu Reza pulang, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sudah lewat dari jam pulang biasanya, dan Reza belum juga memberi kabar. Aku menatap ponsel. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Mungkin lembur, pikirku, berusaha menenangkan diri. Tapi ada bagian kecil di hatiku yang mulai gelisah. Entah kenapa, malam itu terasa berbeda. Dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, aku merasa sendirian. Aku tak tahu saat itu bahwa malam itu adalah awal dari semua perubahan besar dalam hidupku. Perubahan yang perlahan akan merobohkan rumah tangga impian yang kubanggakan selama ini. Aku dan Reza duduk berdampingan di dalam pesawat, mengenakan pakaian serba putih. Aku meremas jemariku sendiri, mencoba menahan rasa gugup yang campur aduk dengan bahagia. Ini pertama kalinya aku pergi ke Tanah Suci, dan rasanya seperti mimpi. Reza menoleh ke arahku, tersenyum kecil. "Deg-degan?" tanyanya. Aku tertawa kecil. "Banget. Rasanya kayak mau ketemu cinta pertama." Dia terkekeh. "Ya emang mau ketemu cinta pertama kita. Tuhan." Aku mengangguk pelan. Kata-katanya sederhana, tapi berhasil membuat mataku sedikit berkaca-kaca. Perjalanan panjang di pesawat terasa lebih cepat karena obrolan kami. Reza sesekali membaca buku doa kecil yang dibelinya di toko bandara. Aku memperhatikannya dalam diam, merasa beruntung punya pasangan seperti dia. Reza memang bukan tipe pria romantis berlebihan, tapi perhatian-perhatiannya selalu nyata, selalu ada. Ketika pilot mengumumkan bahwa kami akan segera mendarat di Madinah, hatiku berdegup kencang. Aku menatap jendela pesawat, berusaha melihat sekilas tanah yang dulu hanya kuceritakan dalam doa-doaku. Begitu kaki kami menginjak tanah Madinah, aku langsung merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Entah apa, tapi hawa damai itu terasa sampai ke tulang. Kami bergabung dengan rombongan jamaah lainnya, menuju hotel untuk beristirahat. Tapi aku sulit tidur. Rasanya aku tidak sabar ingin segera melihat Masjid Nabawi. Sekitar pukul 4 subuh, Reza menggenggam tanganku. "Yuk, kita ke Nabawi." Aku cepat-cepat mengenakan mukena dan abaya. Langkah kami cepat, meski udara Madinah terasa dingin menggigit. Tapi begitu melihat kubah hijau Masjid Nabawi dari kejauhan, semua rasa dingin itu menguap begitu saja. Aku tercekat. Mataku membelalak, dadaku sesak oleh rasa haru. "Reza, kita beneran di sini?" bisikku. "Iya, Mei." "Ini nyata," balasnya, sambil mengusap punggung tanganku. Kami berjalan pelan menuju pintu masjid. Cahaya lampu membuat pelataran masjid terlihat berkilau. Ratusan jamaah dari berbagai negara berbaur dalam keheningan yang khusyuk. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba merekam semuanya dalam ingatan. Di dalam masjid, kami berpisah sebentar untuk menuju tempat salat masing-masing. Aku duduk di saf perempuan, menggelar sajadah, dan untuk beberapa saat hanya bisa menangis dalam diam. Semua kenangan hidupku melintas.
Masa kecilku yang penuh kekurangan, kerja keras. Mama membesarkanku sendirian. Perjalananku bertemu Reza, semua suka duka yang mengantarkanku ke titik ini. Ya Allah, doaku dalam hati. Terima kasih sudah membawa aku ke sini. Terima kasih atas semua yang kau beri. Aku mohon, jaga keluarga kecilku, jaga Reza. Air mataku mengalir deras, bukan karena sedih, tapi karena syukur yang melimpah ruah. Aku merasa kecil, sangat kecil, di hadapan kuasanya. Dan di antara ribuan manusia yang sama-sama berdoa, aku merasa sangat dicintai. Setelah salat subuh, aku bertemu Reza di luar masjid. Ia juga terlihat emosional. Berat ya rasanya, katanya sambil menghela napas. Aku mengangguk. Kayak semua dosa kita tuh kayak diangkat sedikit demi sedikit. Reza menatapku lama, lalu berkata, "Aku janji, Mei, aku akan jadi suami yang lebih baik lagi. Aku mau kita makin dekat sama Allah." Aku tersenyum, merasakan ketulusan dalam ucapannya. Hari-hari di Madinah, kami jalani dengan penuh semangat. Kami mengunjungi Raudah, tempat mustajab berdoa. Aku berdoa lama di sana, meminta perlindungan untuk rumah tangga kami. Meminta agar cinta kami tetap kuat sampai tua nanti. Di sela-sela itu, aku dan Reza banyak mengobrol. Kalau nanti kita punya anak, lagi aku mau kasih nama yang Islami, kata Reza saat kami duduk di pelataran masjid. Aku tertawa kecil. Anak aja belum ada tambahan, udah mikirin nama. Kan namanya juga rencana, balasnya, mengedipkan mata. Aku suka saat-saat seperti itu. Obrolan sederhana, tapi penuh harapan. Setelah beberapa hari di Madinah, kami bersiap berangkat ke Mekah. Aku makin berdebar. Ibadah umroh sesungguhnya akan segera dimulai. Dalam perjalanan bus menuju Mekah, aku melamun. Melihat gurun pasir yang terbentang luas, aku merasa betapa kecilnya manusia. Dunia ini begitu luas, tapi Allah tahu setiap keinginan kecil dalam hati kita. "Mai," panggil Reza, membuyarkan lamunanku. Kalau nanti kita selesai umroh, aku mau kita perbaiki semua yang kurang di hidup kita." Aku menoleh padanya. Maksudnya? Reza menatapku serius. Aku pengen kita lebih perhatian satu sama lain. Aku pengen kita nggak cuma ngejalanin hidup, tapi beneran hidup bareng-bareng. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya dalam sekali. Aku merasakan kehangatan menyebar di dada. "Insya Allah," jawabku pelan. "Aku juga mau." Sampai akhirnya, kami memasuki kota suci Mekah. Melihat Ka'bah untuk pertama kalinya adalah pengalaman yang tak bisa kulukiskan dengan kata-kata. Mataku langsung basah. Kakiku gemetar. Aku menggenggam erat tangan Reza, seolah kalau kulepas, aku akan jatuh tersungkur karena terlalu emosional. "Itu Ka'bah, Mei," bisik Reza. Suaranya bergetar. Aku mengangguk. "Aku nggak percaya. Aku di sini." Kami tawaf bersama-sama, berdoa sambil berjalan mengelilingi Ka'bah. Setiap langkah terasa seperti menanggalkan satu beban dalam hati. Setiap doa terasa langsung melesat ke langit. Selesai tawaf, kami saling pandang. Tak perlu kata-kata. Dalam diam, kami saling berjanji di dalam hati masing-masing untuk menjaga cinta ini. Hari-hari berikutnya kami jalani dengan penuh kekhusyukan. Melontar jumrah, sa'i antara Safa dan Marwah, hingga tahallul. Setiap ibadah itu membawa makna tersendiri. Aku merasa dibersihkan, diperbaiki, disiapkan untuk menjalani hidup baru. Sampai akhirnya, tiba hari kepulangan. Aku berdiri di pelataran Masjidil Haram, memandangi Ka'bah untuk terakhir kalinya dalam perjalanan ini. Air mata tak terbendung. Semoga ini bukan yang terakhir, doaku dalam hati. Semoga aku bisa kesini lagi, bersama Reza, bersama keluarga kecil kami. Reza menggenggam tanganku. "Siap pulang, Bu Maya?" tanyanya sambil tersenyum. Aku mengangguk. "Siap." Tapi dalam hatiku, ada perasaan aneh. Seperti rasa takut yang tiba-tiba muncul. Seperti ada sesuatu yang akan berubah. Aku menepisnya cepat-cepat.
Jangan mikir macam-macam, pikirku. Ini hanya perasaan aneh, karena nggak mau berpisah dari tempat ini. Aku menarik napas panjang, menguatkan hati. Aku percaya, setelah perjalanan ini, hidup kami akan jauh lebih baik. Aku percaya, semua yang telah kami lalui akan menjadi pondasi kuat untuk masa depan kami. Tapi aku salah. Aku tidak tahu. Perjalanan pulang itu bukan membawa kami ke kehidupan yang lebih baik, melainkan mengantar kami perlahan ke jurang yang tak pernah kuduga. Hari-hari di Mekkah terasa lebih sibuk daripada di Madinah. Jamaah berbondong-bondong, suasana masjid selalu penuh sesak, dan panas terik seakan tidak pernah bersahabat. Tapi aku tetap bersemangat. Bagiku, setiap langkah, setiap ibadah adalah bagian dari perbaikan diri yang aku dambakan. Rombongan kami terdiri dari beberapa keluarga kecil dan beberapa orang yang datang sendirian. Salah satu yang paling dekat denganku selama perjalanan ini adalah Sarah, sahabat yang sudah kukenal sejak kuliah dulu. Sarah orangnya ceria, supel, dan cepat akrab dengan siapa saja. "Mai, fotoin aku di depan Ka'bah dong," pintanya sambil tersenyum lebar, membawa ponselnya. Aku tertawa kecil. "Sini buruan sebelum rame." Aku mengambil gambar beberapa kali, sambil sesekali memperbaiki posisi Sarah. Di sela-sela itu, Reza mendekat. "Foto bareng yuk," ajaknya, menengok ke arah Sarah. Sarah tampak semangat. "Boleh banget." Akhirnya, aku memotret Reza dan Sarah yang berdiri bersebelahan. Lalu kami bertiga berfoto bersama. Aku tak berpikir macam-macam saat itu. Buatku, ini cuma momen biasa antar teman. Setelah itu, Sarah dan Reza beberapa kali terlihat mengobrol ringan. Awalnya aku menganggapnya wajar. Mereka kan sama-sama dalam satu rombongan, tapi entah kenapa, ada rasa aneh yang mulai merayap di dadaku. Suatu malam, setelah sholat Isya di Masjidil Haram, aku dan Reza duduk di pelataran masjid, menikmati angin malam yang hangat. Sarah mendekat, membawa 2 gelas kopi Arab. "Nih, buat kalian," katanya sambil menyerahkan 1 gelas ke Reza dan 1 lagi ke aku. "Makasih, Sar," kataku, tersenyum. Sarah duduk di sebelahku, tapi matanya lebih sering melirik ke arah Reza. "Kopi Arab di sini tuh enak banget ya, Kak Reza," katanya santai. Aku memandang mereka berdua sekilas, lalu menyesap kopiku. Rasanya pahit dan kuat, persis seperti pertama kali aku jatuh cinta pada aroma kopi di pagi hari. Malam itu, Reza lebih banyak diam. Biasanya, dia akan banyak bercerita tentang pengalaman rohaninya, tentang perasaannya di Tanah Suci. Tapi kali ini, dia lebih memilih memainkan ponsel, seolah tak terlalu tertarik dengan percakapan di sekitarnya. Saat kami kembali ke hotel, aku bertanya pelan, "Mas, kenapa diam aja dari tadi?" Reza menghela napas. "Capek aja, Mei. Badan pegel semua." Aku mengangguk, berusaha memahami. Perjalanan ini memang melelahkan. Mungkin dia cuma butuh istirahat lebih banyak. Tapi rasa tidak enak itu tidak mau pergi begitu saja. Keesokan harinya, saat kami berkumpul untuk briefing sebelum melontar jumrah, aku melihat Reza dan Sarah berbicara, agak terpisah dari rombongan. Sarah tertawa kecil, menutup mulutnya sambil melirik ke arah Reza. Dan Reza, yang biasanya kaku kalau bicara dengan perempuan lain, terlihat lebih santai. Aku menelan ludah. "Jangan negative thinking, Maya," aku mengingatkan diri sendiri. Setelah briefing selesai, aku menghampiri Reza. "Ngobrol apa sama Sarah tadi?" Tanyaku setengah bercanda. Biasa aja. Dia nanya soal jalur ke tempat lempar jumrah." Jawab Reza cepat, terlalu cepat. Aku mengangguk, berpura-pura percaya. Kami menjalani rangkaian ibadah dengan lancar, tapi perubahan kecil dalam sikap Reza semakin terasa. Dia lebih sering menyendiri, lebih banyak diam, dan kalaupun berbicara, sering terdengar sekenanya saja. Malam-malam kami yang dulu penuh obrolan ringan kini berganti dengan keheningan yang canggung. Aku mencoba menghibur diri. Mungkin dia cuma kecapekan. Mungkin ini cuma fase. Tapi tetap saja, ada bagian kecil dalam hatiku yang mulai retak. Suatu sore,
Saat aku dan beberapa ibu-ibu dari rombongan duduk-duduk di lobi hotel, Sarah menghampiriku. "Mei, Reza mana? Kok nggak kelihatan?" tanyanya. "Santai. Di kamar, kayaknya tidur," jawabku singkat. Sarah duduk di sampingku, memainkan ponselnya. "Kamu beruntung banget, Mei. Reza tuh tipe suami idaman. Ganteng, kalem, soleh pula," katanya sambil terkikik. Aku tersenyum kecil. "Iya, alhamdulillah." Tapi entah kenapa pujian itu terasa getir di telingaku. Malam itu, aku berusaha bicara serius dengan Reza. "Mas, aku ngerasa kamu berubah," kataku. Pelan, di kamar hotel kami, Reza menoleh dengan wajah lelah. "Mei, kita di tanah suci, jangan mikir aneh-aneh. Aku cuma capek, badan pegal semua." Aku menatapnya, mencoba mencari kebenaran di matanya. Tapi Reza menunduk, menghindari tatapanku. Aku menghela napas panjang. "Oke, maaf. Aku memilih diam, memilih percaya. Karena itulah yang seharusnya dilakukan seorang istri, bukan? Memberi ruang, bukan curiga tanpa bukti. Tapi malam itu, saat Reza tidur membelakangiku, aku merasakan kesepian yang menusuk. Aku membalikkan badan, menatap langit-langit kamar yang putih kosong. Dalam diam, aku berdoa. "Ya Allah, kalau ada yang salah, tunjukkan aku. Jangan biarkan aku dibutakan oleh rasa cinta." Aku memejamkan mata, menahan rasa sesak di dada. Mungkin aku memang terlalu banyak berpikir. Mungkin semua ini hanya ketakutanku sendiri. Mungkin besok Reza akan kembali seperti biasa. Aku berusaha menenangkan diri. Aku berkata pada diriku sendiri, ini hanya ujian kecil. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang sudah mulai berubah dan aku tidak akan pernah siap menghadapi kebenarannya. Malam itu aku merasa gelisah. Entah kenapa, pikiranku tidak tenang sejak sore. Padahal, perjalanan umroh kami hampir selesai. Besok kami dijadwalkan kembali ke tanah air. Seharusnya aku bahagia, bersyukur, menghabiskan malam-malam terakhir ini dengan ibadah dan doa. Tapi, perasaanku kacau. Aku memutuskan keluar kamar hotel sebentar. Reza bilang dia mau turun ke lobi, katanya butuh beli air mineral dan camilan kecil. Aku sempat menawarkan diri ikut, tapi dia menolak. "Capek, Mei. Istirahat aja, ya." "Aku sebentar kok," katanya, tersenyum kecil. Aku mengangguk, walau dalam hati terasa aneh. Biasanya dia tidak keberatan kalau aku ikut. Setelah berbaring sekitar 15 menit, rasa gelisahku makin menjadi. Akhirnya aku memutuskan keluar kamar. Kupikir, sekalian saja aku cari Reza di minimarket hotel dan membeli beberapa oleh-oleh tambahan. Lorong hotel itu sunyi. Lampu-lampunya redup, hanya suara langkahku yang bergema. Aku turun lewat lift ke lantai lobi. Tapi saat lift terbuka, aku melihat pemandangan yang membuat langkahku membeku. Di sudut kafe kecil di dekat lobi, aku melihat Reza dan Sarah. Mereka duduk berhadapan. Tapi yang membuatku nyaris kehilangan napas, bukan karena mereka sekadar ngobrol. Sarah sedang menggenggam tangan Reza di atas meja. Bukan hanya itu, wajah mereka terlalu dekat. Mata mereka berbicara sesuatu yang hanya mereka berdua mengerti. Senyum di wajah Sarah bukan senyum biasa. Ada kehangatan di sana. Keintiman. Aku berdiri di balik tiang besar, berusaha menenangkan napas yang tiba-tiba memburu. Kupikir mungkin aku salah lihat. Mungkin ini cuma obrolan biasa. Tapi kemudian, aku melihat Reza mengelus punggung tangan Sarah dengan ibu jarinya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk meruntuhkan seluruh duniaku. Tanpa sadar, aku melangkah. "Maju, Reza!" Suaraku terdengar parau. Mereka berdua serentak menoleh. Wajah Sarah langsung pucat, sedangkan Reza buru-buru menarik tangannya. "Mai, ini nggak seperti yang kamu pikir." Reza tergagap, berdiri terburu-buru. Aku mendekat, berdiri tepat di depan mereka. Mataku menatap tajam ke arah Reza, lalu ke Sarah. "Kalau bukan seperti yang aku pikir, lalu ini apa?" Tanyaku pelan, berusaha keras menjaga suaraku tetap stabil.
Sarah membuka mulutnya, mencoba bicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Dia hanya menunduk, menggenggam tas kecilnya erat-erat. Aku cuman ngobrol sama Reza, katanya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku tertawa kecil, sinis. Ngobrol? Pegangan tangan sambil ngobrol? Reza menarik lenganku. Dengerin aku dulu, Mei. Ini gak ada apa-apa. Sumpah. Aku menepis tangannya. Di tanah suci, Mas. Di tempat orang mencari ampunan, kamu malah melakukan ini? Beberapa orang di sekitar mulai melirik, tapi aku sudah tidak peduli lagi. Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku tahan sekuat tenaga. Aku tidak mau menangis di depan mereka. Tidak di tempat ini. Tidak sekarang. Aku nggak mau ribut di sini, kataku pelan. Besok kita pulang. Setelah itu, kita selesaikan semua. Reza mencoba bicara lagi, tapi aku sudah berbalik pergi. Aku berjalan cepat ke arah lift, menahan gemetar di seluruh tubuhku. Saat pintu lift tertutup, air mataku tumpah tanpa bisa kucegah. Aku merosot ke lantai lift, memeluk lututku, hancur. Segala doa, segala pengorbanan, segala cinta yang kubangun bertahun-tahun, runtuh dalam satu malam. Aku membayangkan semua momen kebersamaan kami. Saat pertama kali Reza melamarku, saat kami bersama-sama membangun rumah kecil itu. Saat aku sakit dan dia berjanji tidak akan pernah meninggalkanku. Semua itu ternyata hanya dongeng. Aku tertidur dengan mata bengkak malam itu, di kasur hotel yang dingin dan kosong. Paginya, suasana di antara kami canggung. Reza berusaha bersikap normal, seolah tidak ada yang terjadi. Tapi aku diam membatu. Sarah tidak muncul saat sarapan. Mungkin bersembunyi di kamar, mungkin terlalu malu. Saat tibus menuju bandara, Reza duduk di sampingku. Tapi aku bergeser, menempel ke jendela. Aku mau jelasin, Mei, katanya pelan. Aku tidak menoleh. Nggak perlu, aku sudah lihat cukup. Dia menghela napas panjang. Aku khilaf. Aku bodoh. Aku tetap diam. Hanya sebentar. Aku janji, aku nggak cinta sama dia. Aku cuma selingkuh, potongku tajam. Kamu cuma selingkuh, Mas. Sesederhana itu. Reza tertunduk. Aku memandang keluar jendela, menatap padang pasir yang terbentang luas. Rasanya seperti hatiku, kering, kosong, tak berujung. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku tahu, saat pesawat ini mendarat di Indonesia nanti, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Perjalanan menuju bandara terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupku. Di dalam bus, suara jikir dari mulut para jamaah lain bergema pelan, bercampur dengan suara ban yang menggilas aspal jalanan. Tapi pikiranku kosong. Mataku hanya menatap lurus ke depan, sementara jantungku berdegup tak karuan. Reza duduk di sampingku, beberapa kali melirik dengan gelisah. Tapi aku tak memberikan celah sedikit pun. Aku menggenggam erat tas kecilku, seolah itu satu-satunya yang masih bisa kupegang saat seluruh hidupku terasa ambruk. Saat bus berhenti di bandara, aku turun tanpa menunggu Reza. Kupaksa langkah kakiku tetap tegar, meski hatiku serasa dirobek-robek dari dalam. Aku tahu, kalau aku menunjukkan sedikit saja kelemahan sekarang, aku bisa hancur di tempat ini. Di ruang tunggu bandara, aku memilih duduk agak menjauh dari rombongan. Tidak ingin mendengar suara mereka. Tidak ingin melihat wajah-wajah riang itu. Aku butuh ruang, butuh waktu untuk bernapas. Reza mendekat, membawa 2 gelas kopi instan. Ini buat kamu, Mei, katanya pelan, menawarkan 1 gelas. Aku hanya memandanginya dingin, lalu menoleh ke arah lain. Dia akhirnya meletakkan gelas itu di kursi kosong di sampingku, lalu duduk tanpa suara. Beberapa menit berlalu dalam hening, sampai akhirnya dia membuka mulut lagi. Mei, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak menjawab. Aku nyesel, tambahnya. Aku bodoh. Aku khilaf. Aku menarik napas panjang, mencoba mengatur emosiku yang meletup-letup. Mas Reza, suaraku bergetar menahan marah.
Di tempat sebaik ini, di tanah suci, di tengah ibadah kita, kamu mengkhianati aku. Dia tertunduk, tangannya gemetar, memegang gelas kopi yang masih penuh. Aku gak ada perasaan apa-apa ke Sarah. Itu cuma sesaat, Mei. Aku menatapnya tajam. Kalau cuma sesaat, kenapa kamu genggam tangannya seperti itu? Kenapa kamu pandang dia seakan-akan aku gak pernah ada? Suara di sekitarku seakan menghilang. Yang tersisa hanya aku, Reza, dan rasa sakit yang membakar setiap inci tubuhku. Aku gak bisa jelasin, Mei. Aku capek, aku bingung. Sarah itu cuma perhatian, cuma teman ngobrol. Aku nyaris tertawa mendengar jawabannya. Teman ngobrol? Aku mengulang dengan nada penuh sarkasme. Kalau begitu, setiap orang yang ngobrol sama kamu harusnya bisa kamu pegang tangannya juga, ya? Reza menunduk semakin dalam. Tak ada jawaban, aku berdiri. Mulai sekarang, Mas. Jangan pernah anggap aku bodoh. Dia mendongak, wajahnya penuh penyesalan. Tapi bagiku, semua itu sudah terlambat. Panggilan untuk boarding terdengar. Aku melangkah duluan ke arah gerbang, tanpa menoleh sedikit pun. Tak peduli seberapa keras Reza memanggil namaku di belakang. Di dalam pesawat, aku sengaja memilih duduk di dekat jendela, sementara Reza di lorong. Aku menempelkan kepala ke kaca, menatap lampu-lampu bandara yang perlahan menjauh. Ada banyak hal yang ingin kuteriakkan. Tapi aku tahu, ini bukan tempatnya. Aku harus tetap tenang. Aku harus menyelesaikan perjalanan ini tanpa membuat skandal. Di tanah suci ini, aku harus menjaga harga diriku. Setelah pesawat lepas landas, aku menutup mata. Tapi bukan tidur yang kudapat. Yang ada hanya kenangan-kenangan yang berputar seperti film rusak. Tangan Reza yang dulu menggenggamku penuh cinta, senyumnya saat berjanji akan selalu setia, matanya yang menatapku di depan penghulu waktu akad dulu. Semuanya terasa seperti lelucon. Sekarang, Reza mencoba lagi berbicara. Mei, aku bersumpah. Aku akan berubah. Aku akan tebus semua kesalahan ini. Aku membuka mata, menoleh ke arahnya dengan tatapan kosong. Mas, ada hal-hal dalam hidup ini, kataku datar, yang sekali rusak, nggak akan pernah bisa diperbaiki. Dia menatapku dengan mata merah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan segalanya. Tapi aku sudah tidak peduli. Perjalanan itu terasa sangat panjang. Setiap detiknya seperti siksaan. Aku berusaha keras menahan air mata. Menjaga diriku tetap terlihat kuat di mata semua orang. Ketika pesawat akhirnya mendarat di tanah air, aku merasa lega. Bukan karena aku pulang, tapi karena aku akan segera bebas. Bebas dari kebohongan, dari rasa sakit, dari hubungan yang sudah membusuk tanpa kusadari. Saat kami mengambil bagasi, aku tetap menjaga jarak. Reza beberapa kali mencoba mendekat, tapi aku menahannya dengan tatapan saja. Di luar keluarga kami sudah menunggu. Ibuku, ayahku, dan juga keluarga Reza. Semuanya tersenyum lebar melihat kami. Aku memaksakan senyum tipis, pura-pura semuanya baik-baik saja. Bukan untuk Reza, bukan untuk keluarga kami, tapi untuk diriku sendiri. Aku butuh waktu untuk memproses semua ini. Dan aku butuh waktu untuk menghancurkan mereka dengan cara yang benar. Capek, Mei? Tanya ibuku, memelukku erat. Aku mengangguk. Capek banget, Bu. Hanya itu yang bisa kukatakan. Karena kalau aku membuka mulut lebih jauh, aku takut aku tidak akan sanggup lagi menahan tangis. Di dalam mobil menuju rumah, aku duduk di kursi belakang sendirian. Ibuku terus bercerita tentang rencananya memasak makanan favoritku untuk menyambut kepulangan kami. Aku hanya menanggapi dengan anggukan kecil. Sementara itu, di depan, Reza mengemudi dalam diam. Aku tahu dia ingin bicara, ingin menjelaskan, ingin memohon. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Tidak di sini. Tidak hari ini. Aku menatap keluar jendela, menatap lampu-lampu kota yang samar di kejauhan. Dalam hati aku berbisik pada diriku sendiri. Sabar, Maya. Ini baru permulaan. Pertarungan ini baru saja dimulai. Seminggu setelah pulang dari tanah suci, aku merasa hidupku seperti berjalan di atas pecahan kaca.
Setiap langkah terasa menyakitkan. Setiap tarikan napas penuh ketidakpastian. Di depan semua orang, Reza bertingkah seolah tidak ada yang terjadi. Ia masih tersenyum, masih membantuku membawa belanjaan dari mobil, masih duduk menonton TV sambil bercanda dengan orang tuaku. Tapi di mataku, semuanya palsu. Semua hanya topeng. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Aku butuh jawaban, aku butuh bukti, aku butuh kebenaran yang telanjang. Tidak peduli seberapa sakitnya. Malam itu, saat Reza sudah terlelap, aku bangun perlahan dari ranjang. Aku menahan napas, takut gerakanku membangunkannya. Cahaya dari layar ponsel di meja kecil sebelah ranjang menarik perhatianku. Ponsel Reza. Aku tahu ini salah. Tapi aku lebih takut lagi kalau aku membiarkan diriku terus hidup dalam kebohongan. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Kuncinya? Aku tahu. Reza selalu pakai kombinasi ulang tahun kami. 4 angka. 1617 klik layar terbuka. Aku langsung membuka aplikasi chat. Dan di sanalah semuanya bermula. Ada satu kontak dengan nama aneh. Bukan nama Sarah, tentu saja. Tapi aku tahu, aku merasakan firasat kuat dalam dada. Ini pasti dia. Kubuka chat itu. Seperti ditampar keras, aku membaca kalimat demi kalimat di layar. Chat penuh dengan panggilan mesra, foto-foto, ada gambar tangan mereka berpegangan di sebuah kafe, foto selfie diam-diam di lobi hotel, bahkan pesan-pesan yang membuat perutku mual. Kapan kita bisa ketemu lagi? Aku kangen kamu banget. Aku nggak sabar nunggu kamu pisah dari dia. Kalau inget ciuman kita kemarin, aku nggak bisa tidur, Za. Tubuhku gemetar. Aku harus menahan diri agar tidak menjatuhkan ponsel itu ke lantai. Satu folder di galeri menarik perhatianku. Folder tersembunyi. Aku membuka isinya. Dan sekali lagi, hatiku dihancurkan. Ada foto mereka berdua. Di kafe. Di hotel. Bahkan ada video pendek. Sarah menyender di bahu Reza, tertawa kecil, sementara Reza mencium puncak kepalanya. Aku memejamkan mata. Ini bukan cuma khilaf sesaat seperti yang dia katakan. Ini pengkhianatan penuh kesadaran. Kupaksa diriku untuk terus menggali. Aku harus tahu semua, kembali ke chat. Aku membaca dari awal. Dan di sanalah aku menemukan fakta yang membuat napasku tercekat. Sarah bukan sekadar teman baru. Bukan juga sekadar teman ngobrol. Sarah adalah mantan pacar Reza. Cinta lamanya. Orang yang pernah hampir dinikahi Reza sebelum aku masuk dalam hidupnya. Aku membeku di tempat tangan dan kakiku mati rasa. Jadi, selama ini, semua ini, mereka sudah punya sejarah? Dan aku cuman orang ketiga yang mengganggu reuni mereka? Kupandangi wajah Reza yang terlelap di ranjang. Lelaki yang pernah aku cintai sepenuh hati, yang kini rasanya asing seperti orang yang baru kutemui 5 menit lalu. Aku menahan air mata yang siap jatuh. Aku harus kuat. Tidak boleh menangis sekarang. Kulembutkan. Langkahku kembali meletakkan ponsel itu ke tempat semula. Kembali berbaring di sampingnya. Tapi malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya menatap langit-langit kamar, menghitung detik-detik menuju fajar dengan jantung berdebar-debar. Besok, aku tahu, aku harus mulai membuat keputusan besar. Aku tidak bisa terus menjadi wanita bodoh yang berlagak tidak tahu. Aku tidak bisa terus membiarkan mereka mempermainkanku. Pagi harinya, aku bersikap biasa saja. Kubuatkan Reza kopi, seperti biasa. Kusiapkan sarapan, seperti biasa. "Makasih, Mei," kata Reza, mencium keningku. Aku hanya tersenyum kecil. Palsu, tentu saja. Saat dia pergi bekerja, aku duduk di meja makan sendirian. Memandangi cangkir kopinya yang masih berembun. Aku harus bertindak, tapi aku butuh rencana. Aku tidak mau gegabah. Ponselku berbunyi. Sebuah pesan masuk dari sahabatku, Lala. "Mei, kayaknya aku pernah lihat Sarah sama Reza di kafe, waktu kalian masih di Tanah Suci. Tapi aku pikir aku salah lihat. Mereka kayak deket banget." Tanganku mengepal. Jadi bahkan sebelum aku memergoki mereka, mereka sudah main mata. Semua makin jelas. Aku memutuskan, aku harus mengumpulkan bukti lebih banyak.
Aku perlu data konkret, foto, chat, rekaman, semuanya. Karena aku tahu, saat aku nanti menghadapi Reza dan Sarah, aku butuh lebih dari sekadar tuduhan. Aku butuh bukti. Siang itu, aku pergi ke toko ponsel. Ku beli perekam suara kecil dan satu kamera mini. Aku tahu ini berlebihan, tapi aku sudah terlalu sering disakiti untuk tetap percaya buta. Malamnya, saat Reza pulang, aku berpura-pura tidur. Aku biarkan dia mandi, membuka ponselnya, mengetik sesuatu. Dengan kamera kecil yang kusembunyikan di pojok lemari, aku merekam semua gerak-geriknya, termasuk saat dia menelpon Sarah. Sayang, aku kangen. Bisik Reza pelan di telepon. Aku menahan, napas di balik selimut. Iya, aku juga. Tapi sabar ya, Za. Kita pasti bisa bareng. Aku yakin, suara Sarah terdengar jelas. Reza tertawa kecil. Aku nggak betah lama-lama kayak gini. Pura-pura bahagia di rumah. Padahal hatiku cuma buat kamu. Tanganku gemetar hebat. Ini nyata. Ini lebih nyata dari apapun yang pernah kurasakan. Sebelumnya, kurekam semuanya. Setiap kata, setiap detik. Aku butuh semua ini sebagai peluru. Setelah Reza tertidur, aku segera menyalin rekaman itu ke laptopku. Aman. Kupandangi layar laptop yang kini menyimpan semua pengkhianatan itu. Aku tahu, setelah ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku tidak takut. Aku sudah siap untuk bertarung. Dan aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan hancurkan mereka. Pelan-pelan, sampai mereka menyesal telah mengkhianatiku. Maya duduk di meja makan. Matanya kosong menatap secangkir teh yang hampir dingin. Pikirannya berlarian ke berbagai tempat, ke tanah suci, ke momen indah bersama Reza, ke perasaan kecewa yang kini mencekik jantungnya. Hari itu, dia memutuskan untuk tidak tinggal diam. Waktunya sudah tiba untuk mengungkap segalanya. Maya sudah menyiapkan bukti, rekaman suara, foto, dan pesan yang tidak bisa lagi dibantah. Ini bukan soal cemburu buta seperti yang Reza coba katakan. Ini soal pengkhianatan yang tak bisa lagi ia biarkan berlalu begitu saja. Reza, Maya memanggil suaminya dengan suara tegas. Reza yang sedang duduk di sofa memandangnya tanpa ekspresi, seolah ia sudah tahu apa yang akan terjadi. Maya menatap wajah itu, wajah yang dulu selalu memberi rasa aman, tapi kini hanya menyisakan kebohongan. Ia tidak bisa lagi mendiamkan semuanya. Maya, kita bicara baik-baik, ya? Reza mencoba bersikap tenang. Maya berdiri dan mengambil ponsel dari meja. Ia membuka galeri foto dan rekaman yang sudah disiapkan dengan hati-hati. Tanpa bicara, ia menampilkan satu demi satu bukti yang sudah ia kumpulkan. Reza terdiam. Wajahnya memucat, seolah tak mampu lagi menyangkal kebenaran yang terpapar di depan mata. Jadi, ini semua bohong, Reza? Ini hanya kebetulan, kan? Maya melontarkan pertanyaan itu dengan suara yang sedikit bergetar, namun masih penuh kekuatan. Reza memalingkan wajah, tak mampu menatap Maya lebih lama. Maya, kamu harus ngerti, ini semua bukan seperti yang kamu pikirkan. Oh, jadi selama ini aku hanya berpikir aku suami yang baik, tapi aku sebenarnya bodoh, kan? Maya tertawa sinis, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Ini bukan cemburu, Reza. Ini kenyataan yang kamu buat dengan tanganmu sendiri. Maya berteriak, marah dan kecewa. Namun alih-alih mendapat pembelaan atau penyesalan, Reza hanya terdiam. Maya merasakan ada sesuatu yang lebih menyakitkan daripada pengkhianatan itu, ketidakpedulian. Seolah ia bukan lagi wanita yang penting dalam hidup suaminya. Dan ketika Maya merasa dunia sudah terbalik, sesuatu yang lebih buruk lagi terjadi. Pintu depan terbuka, dan suara mertuanya terdengar. Reza, ada apa ini? Suara ibu mertuanya yang sudah tua mengalun masuk ke ruang tamu. Ibu, ini bukan urusan ibu. Reza berbicara dengan nada datar, mencoba menenangkan keadaan. Tapi ini urusan keluarga. Maya, kenapa bicara seperti ini? Jangan membuat masalah yang tidak ada. Ibu mertuanya berkata dengan nada tinggi.
lalu melirik Maya dengan tajam. Apa maksudnya ini? Maya tidak bisa menahan diri lagi. Ia menatap wajah mertuanya, wajah yang selama ini selalu menatapnya dengan penuh rasa sayang, tapi kini hanya memberi tatapan tajam dan penuh tuduhan. Ibu, Maya hanya cemburu. Dia tidak bisa menerima kenyataan kalau suaminya masih punya hubungan dengan orang lain di masa lalu, kata ibu mertuanya dengan suara yang tegas. Kamu harusnya lebih sabar, Maya. Kalau sudah menikah, harus siap menerima segala kekurangan suami. Maya terdiam, tercengang. Ia tidak percaya apa yang baru saja ia dengar. Ibu, bukan hanya masalah cemburu. Ini masalah kepercayaan. Ini masalah pengkhianatan. Maya mencoba menjelaskan, namun suaranya semakin serak. Tapi ibu mertuanya tidak peduli. Ia malah menatap Maya dengan tatapan jijik, seolah merasa bahwa Maya adalah pihak yang salah. Kamu terlalu berlebihan, Maya. Kalau kamu tidak bisa menerima suami dengan masa lalunya, lebih baik kamu pikirkan lagi hubungan ini, kata ibu mertuanya, dan kata-katanya terasa seperti tamparan di wajah Maya. Dan saat itulah Maya merasa dunia benar-benar hancur. Tidak hanya suaminya yang mengkhianatinya, tapi kini orang yang seharusnya menjadi pendukungnya malah ikut merendahkannya. Apa ibu juga berpihak pada mereka? Maya bertanya, suaranya bergetar. Ibu hanya ingin melihat kalian berdua bahagia. Jangan cari masalah yang tidak perlu, jawab ibu mertuanya dengan suara datar, seakan semua yang Maya alami bukanlah masalah yang serius. Maya menatap Reza, dan di matanya, ia bisa melihat bahwa lelaki itu tidak akan pernah membela dirinya. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah, hanya keheningan yang semakin menambah luka. Aku sudah cukup. Aku tidak ingin lagi tinggal di tempat ini. Aku ingin keluar, kata Maya dengan suara tegas, meski hatinya terasa hancur. Ia berdiri dan mengambil tas tangan. Sebelum melangkah pergi, ia menatap ibu mertuanya dan Reza untuk terakhir kalinya. Kalian bisa berpihak pada siapa saja, tapi aku tidak akan tinggal di sini dengan kalian. Tidak setelah apa yang kalian lakukan pada aku. Reza tidak berkata apa-apa. Ibu mertuanya hanya menggelengkan kepala, seolah ini semua adalah kesalahannya. Maya merasa kepergiannya tak akan membawa perubahan, tapi hatinya tetap merasa lebih lega. Ia harus pergi, meski dunia terasa semakin gelap. Begitu Maya keluar dari rumah itu, udara malam yang dingin seolah menampar wajahnya. Ia berjalan tanpa arah, pikirannya penuh kebingungan dan kekecewaan. Tapi ada satu hal yang pasti, keputusan yang ia ambil kali ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk masa depannya yang lebih baik. Langkah pertama menuju kebebasan baru sudah dimulai. Maya duduk di ruang tamu apartemennya yang sepi. Tidak ada lagi suara canda tawa atau keramaian yang biasanya menghiasi rumah mereka. Hanya ada dirinya, seorang wanita yang baru saja mengumpulkan semua serpihan hidupnya yang hancur. Kertas-kertas dan dokumen berserakan di meja di hadapannya, dan di sampingnya sebuah laptop terbuka menunjukkan bukti-bukti yang telah dia kumpulkan selama ini. Maya menarik napas dalam-dalam, merasakan ketegangan yang menyelimuti sekujur tubuhnya. Selama berhari-hari, dia telah bekerja tanpa henti, mempersiapkan segalanya. Setiap bukti, setiap pesan yang pernah dia temukan di ponsel Reza, foto-foto yang tidak seharusnya ada, semuanya kini ada di tangannya. Sekarang, ia tidak hanya melawan Reza, tetapi juga keluarga besar yang selama ini lebih memilih membela suaminya daripada mempercayainya. Maya tahu, ini adalah langkah besar, langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Semua ini harus selesai, bisiknya pada diri sendiri. Telepon di meja berbunyi. Maya segera meraihnya, memeriksa layar yang menampilkan nama pengacaranya Fadil. Selamat pagi Maya, sudah siap untuk pertemuan keluarga besar nanti? Suara Fadil terdengar tenang, namun penuh keyakinan. Sudah, jawab Maya dengan suara tegas. Semua bukti sudah siap, aku akan menghadapinya sekarang. Bagus, ingat,
Kita hanya butuh mereka mengakui semuanya. Jangan takut, Maya. Kami akan ada di sisi kamu. Maya mengangguk meskipun pengacaranya tidak bisa melihatnya. Dia menggantungkan telepon dan menatap sejenak ke arah jendela, menatap kota yang sibuk, seolah mencoba mencari ketenangan di tengah kekacauan ini. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu datang juga. Maya mengenakan pakaian hitam sederhana, mencoba tetap terlihat kuat meskipun hatinya bergejolak. Pintu rumah keluarga besar Reza terbuka lebar, menunggu kedatangannya. Ada rasa cemas yang menyelimuti dada Maya, tapi dia tahu ini adalah keputusan yang tepat. Di dalam ruang keluarga besar, suasana terlihat tegang. Semua mata tertuju pada Maya begitu dia masuk. Ada tatapan sinis dari ibu mertuanya, tatapan penuh kemarahan dari Reza, dan Sarah yang terlihat semakin gelisah. Maya bisa merasakan atmosfer yang berat ini, namun dia tidak akan mundur lagi. Maya, apa yang kamu lakukan di sini? Ibu mertuanya langsung menyapanya dengan nada merendahkan. Maya tidak menjawab. Dia melangkah dengan pasti menuju meja, meletakkan tas tangan, dan membuka laptop yang sudah dipersiapkan. Semua orang menatap penasaran, bahkan beberapa anggota keluarga besar yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Maya menatap Reza dengan tatapan tajam, dan matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena kelemahan, tetapi karena sebuah keputusan yang sudah bulat dalam hatinya. Aku datang ke sini bukan untuk mencari ribut, tapi untuk menunjukkan kebenaran. Kalian semua sudah mendengarkan versi dari Reza, dari Sarah. Sekarang saatnya kalian dengar versi aku. Suara Maya cukup keras untuk memecah ketegangan di ruangan itu. Maya mulai membuka folder di laptopnya. Dengan tenang, ia menunjukkan beberapa rekaman percakapan antara Reza dan Sarah, pesan-pesan mesra yang mereka kirimkan, serta foto-foto yang tidak bisa dibantah lagi. Setiap orang di ruang itu mulai terdiam. Ibu mertuanya menatap layar dengan mata yang semakin membesar dan akhirnya memalingkan wajahnya. Reza hanya bisa menunduk, tidak sanggup lagi menyangkal kenyataan yang ada. Reza, Sarah, kalian berdua tidak bisa lagi berkelit. Aku sudah tahu semuanya, kata Maya. Suaranya kini lebih tegas. Ini bukan hanya soal cemburu atau fitnah. Ini soal pengkhianatan yang kalian lakukan di belakangku. Sarah yang awalnya terlihat tenang mulai terbuka mulutnya. Maya, ini semua tidak seperti yang kamu kira. Tidak, Sarah. Maya memotong dengan suara keras. Aku tidak akan membiarkan kalian merusak hidupku lebih lama lagi. Kalian telah memanipulasi semuanya, termasuk keluarga ini. Ibu mertuanya akhirnya berbicara, meski suaranya gemetar. Maya, kamu tidak bisa begitu saja menghancurkan rumah tangga anakku. Kamu sudah terlalu jauh. Ini tidak benar. Reza sudah meminta maaf, dan kamu masih terus menuntut ini. Cobalah untuk berpikir jernih. Maya tidak bisa menahan amarahnya lagi. Kamu yang tidak berpikir jernih, Bu. Kamu lebih memilih berpihak pada Reza dan Sarah daripada mempercayai aku, istrinya. Kamu sudah terlalu lama menutup mata dari kenyataan. Dan Reza, aku sudah lelah menjadi istri yang selalu berusaha membahagiakanmu, sementara kamu justru menusukku dari belakang. Jadi, jika kamu masih berpikir aku salah, biarkan dunia yang menilai siapa yang benar. Maya berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Setiap orang di ruangan itu terdiam. Tidak ada yang bisa mengelak lagi dari kebenaran yang telah terungkap. Reza akhirnya mengangkat wajahnya, namun tidak ada penyesalan yang terlihat di sana. Bahkan, ia masih terlihat seperti merasa bahwa ia tidak bersalah. Apa yang kamu mau, Maya? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Reza dengan suara rendah, namun penuh amarah. Aku ingin cerai, Reza. Jawab Maya tegas. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang tidak menghargai aku. Aku akan mengambil hak-hakku, termasuk harta bersama kita. Aku akan melawan kalian semua. Maya bisa merasakan jantungnya berdetak kencang, tetapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah keteguhan, keberanian yang telah ia temukan setelah sekian lama terjebak dalam kebohongan. Fadil, pengacaranya, berdiri di belakangnya. Kami sudah mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan.
Semua bukti yang ada di tangan Maya akan digunakan untuk membuktikan bahwa dia berhak atas semua haknya, katanya dengan suara yang penuh percaya diri. Di sisi lain, Sarah terlihat semakin cemas, sementara ibu mertuanya hanya menunduk, tidak mampu lagi berkata apa-apa. Maya tahu, ini adalah saatnya. Tidak ada lagi jalan mundur. Reza menatap Maya dengan tatapan yang sulit dibaca. Kalau kamu memang ingin itu, maka kita akan hadapi di pengadilan, jawabnya datar. Namun, Maya hanya tersenyum tipis. Aku tidak takut. Aku sudah cukup menderita, Reza. Dan kali ini, aku akan memenangkan semuanya. Maya tidak tahu apa yang lebih mengherankan. Apakah kenyataan bahwa Reza, suaminya, sudah benar-benar mengkhianatinya, atau kenyataan bahwa ibu mertuanya kini datang menemuinya dengan wajah penuh penyesalan dan air mata. Hari itu, Maya baru saja kembali dari pertemuan pengadilan yang menegangkan. Dan meskipun proses hukum masih panjang, setidaknya ada rasa lega karena semua bukti yang dia kumpulkan kini sudah di hadapan pengacara. Tetapi, hidup tidak berhenti begitu saja. Maya tahu, dia harus siap menghadapi lebih banyak kejutan. Pukul 7 malam, sebuah ketukan terdengar di pintu apartemennya. Maya membuka pintu, dan di depan sana berdiri ibu mertuanya. Wajahnya tampak lebih tua dan lebih lelah dari yang terakhir kali dia lihat. Matanya merah, menandakan baru saja menangis. Maya, izinkan aku masuk. Suara ibu mertuanya terkesan rapuh, berbeda dari sosok yang selama ini Maya kenal, yang selalu menunjukkan dominasi dan kekuatan. Maya sempat terdiam, melihat sosok wanita yang telah bertahun-tahun dianggapnya sebagai ibu kedua. Wanita yang selalu membela Reza meski Maya tahu suaminya tak selalu benar. Apa yang membuat ibu mertuanya datang malam-malam seperti ini? Maya menarik napas dalam-dalam sebelum mempersilakan ibu mertuanya masuk. Ada apa, Bu? Tanya Maya, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya bergejolak. Ibu mertuanya duduk di sofa, menunduk, seolah berat untuk mengangkat wajahnya. Maya, aku datang untuk meminta maaf, kata ibu mertuanya dengan suara serak, tangannya gemetar saat memegang tas tangan. Aku benar-benar menyesal. Maya terkejut. Ibu mertuanya yang dulu sangat keras dan selalu berpihak pada Reza kini mengatakan hal seperti itu. Ada semacam kebingungan yang memenuhi pikirannya. Dia tidak bisa langsung percaya begitu saja, tetapi apa yang ada di depannya kali ini adalah seorang wanita yang tampaknya benar-benar terjatuh. Ibu mertuanya menatap Maya dengan mata yang penuh air mata. Aku sudah terlalu banyak membela Reza, tanpa memikirkan perasaanmu, tanpa melihat apa yang dia lakukan padamu. Aku salah, Maya. Aku tidak tahu harus bagaimana untuk mengungkapkan betapa malunya aku atas semua yang terjadi. Maya tidak berkata apa-apa sejenak. Ia menatap ibu mertuanya yang kini tampak rapuh. Ini adalah sosok yang selama ini menjadi batu karang bagi Reza, yang selalu membela anaknya bahkan ketika kesalahan sudah di depan mata. Namun sekarang, wanita itu berada di hadapannya dengan rasa sesal yang mendalam. Kenapa baru sekarang, Bu? Kenapa tidak dulu? Maya akhirnya bertanya. Suaranya rendah namun penuh rasa kecewa. Ibu mertuanya menghela napas panjang. Karena aku terlalu takut kehilangan anakku. Aku terlalu takut kalau aku membela kamu, aku akan kehilangan Reza. Tapi sekarang aku sadar, aku telah kehilangan semuanya, Maya. Aku kehilangan suamimu, aku kehilanganmu sebagai menantu, dan aku bahkan hampir kehilangan diriku sendiri. Maya merasakan dadanya sesak. Ada perasaan yang campur aduk di dalam dirinya. Kesedihan, kekecewaan, bahkan sedikit rasa lega karena akhirnya ibu mertuanya menyadari kesalahannya. Namun perasaan itu juga dibarengi dengan kebingungannya. Bagaimana bisa seorang ibu sekeras ini bisa begitu saja membiarkan anaknya berbuat jahat? Jadi, apa yang kamu ingin lakukan sekarang, Bu? Apakah datang meminta maaf ini cukup? Maya bertanya. Suaranya lebih keras daripada yang ia harapkan. Ibu mertuanya mengangguk perlahan. Aku tahu, aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Aku sudah terlambat, sangat terlambat.
Tetapi jika kamu memberi kesempatan, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin membantumu, Maya. Aku ingin mendukungmu. Maya menatap ibu mertuanya. Apa yang harus dia lakukan? Di satu sisi, dia merasa sedikit tergerak oleh penyesalan yang ditunjukkan. Tetapi di sisi lain, Maya tahu ini tidak cukup untuk menebus semua rasa sakit yang telah dia alami. Aku tidak tahu, Bu. Aku tidak tahu apakah aku bisa menerima semuanya begitu saja. Maya menggelengkan kepala. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku sudah terlalu lama menjadi orang yang selalu sabar, selalu mencoba menyelesaikan masalah dengan cara baik-baik. Tapi semuanya berubah begitu saja. Ketika aku melihat kamu dan keluarga besar lebih memilih membela Reza daripada aku merasa seperti aku tidak pernah berarti bagi kalian. Ibu mertuanya terdiam, matanya berkaca-kaca. Aku tahu betapa sakitnya itu. Dan aku sangat menyesal, Maya. Aku tidak bisa mengembalikan semuanya seperti semula. Tapi aku berharap kamu bisa memberi kesempatan untuk perbaikan. Mungkin tidak sekarang, mungkin bukan dengan cara ini, tapi aku ingin jadi bagian dari proses itu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku ada untukmu. Maya merasa hatinya dipenuhi oleh campuran emosi yang sangat kuat. Dia ingin marah, dia ingin merasa bahwa semua yang dia hadapi selama ini tidak sia-sia, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang sudah mulai mencair dalam dirinya. Terima kasih, Bu, jawab Maya pelan. Aku akan pikirkan semuanya. Ibu, mertuanya berdiri, berjalan menuju pintu dengan langkah lambat. Aku hanya ingin kamu tahu, Maya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki semuanya. Aku tahu itu tidak akan mudah, tapi aku akan mencoba. Begitu pintu tertutup, Maya duduk kembali di sofa, merasa seperti beban yang berat telah sedikit terangkat dari pundaknya. Namun, dia tahu bahwa ini baru permulaan dari perjuangannya. Apa yang dilakukan oleh Reza dan Sarah tidak bisa dimaafkan begitu saja. Dan meskipun ibu mertuanya meminta maaf, Maya tahu bahwa jalan ke depan masih panjang. Hari itu, Maya duduk sendirian di ruang tamunya, ponsel tergeletak di meja kaca di depannya, menunggu panggilan dari pengacaranya. Hatinya masih terasa berat, namun keputusan yang sudah lama terpendam kini harus diambil. Dia akan menggugat cerai. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan, tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Hanya ada luka yang terlalu dalam untuk disembuhkan. Reza telah berusaha berulang kali menghubunginya, memohon kesempatan kedua. Dia bahkan datang ke rumah mereka dengan wajah penuh penyesalan. Maya, tolong. Aku tahu aku telah salah. Aku tak tahu bagaimana aku bisa begitu bodoh, begitu egois. Aku mencintaimu, aku mohon maaf, katanya, menatapnya dengan mata penuh harapan. Namun bagi Maya, semuanya sudah terlalu terlambat. Bukan hanya karena pengkhianatan yang dilakukan oleh Reza dan Sarah, tetapi lebih dari itu, Maya merasa dia telah kehilangan dirinya sendiri dalam pernikahan ini. Semua yang dia lakukan selama ini adalah untuk menjaga keluarga, menjaga hubungan mereka. Tapi pada akhirnya dia hanya dikhianati. Puncaknya adalah ketika ia melihat langsung kebohongan itu dengan mata kepalanya sendiri. Reza dan Sarah dalam situasi yang tak bisa lagi disangkal. Maya tahu cinta tidak seharusnya seperti ini. Maya mengingat kembali saat-saat indah yang dulu mereka miliki. Suatu waktu, Reza adalah pria yang penuh perhatian, yang selalu menenangkan hati Maya di setiap kesulitan. Mereka punya banyak mimpi bersama, tetapi kini semuanya hancur. Tak ada lagi yang tersisa selain kenangan pahit. Setiap kali ia melihat Reza mencoba mendekatinya, Maya merasa seolah-olah dikelilingi oleh kegelapan. Tidak ada cahaya yang bisa menuntunnya untuk kembali. Tak lama setelah itu, panggilan yang ditunggu datang. Pengacaranya, Andri, sudah siap untuk membantunya mengajukan gugatan cerai. Apakah kamu yakin, Maya? Tanya Andri dengan suara yang lembut namun penuh penekanan, seolah ia bisa merasakan beban yang ada di hati Maya. Maya menghela napas panjang. Ya, Andri, ini keputusan yang sudah saya pikirkan matang-matang. Saya tidak bisa terus hidup seperti ini, merasa tersakiti setiap hari. Andri terdiam sejenak. Jika kamu siap,
Aku akan mengurus semua dokumen dan proses hukum. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian dalam ini. Terima kasih, Andri, jawab Maya dengan suara yang lebih tegas. Dia sudah membuat keputusan dan kali ini dia tidak akan mundur. Sebelum menutup telepon, Andri memberi pesan terakhir. Kamu perlu kuat, Maya. Terkadang langkah berani ini bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga untuk menunjukkan pada dunia bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Maya meletakkan ponselnya dengan pelan. Dia menatap keluar jendela, memandangi langit sore yang perlahan berubah menjadi senja. Kehidupan akan berubah drastis setelah ini, dan dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Namun, Maya tahu satu hal pasti. Dia sudah cukup lama mengalah, cukup lama menahan diri demi orang lain. Kini, saatnya untuk dirinya sendiri. 2 hari kemudian, Maya duduk di ruang sidang pengadilan, menunggu gilirannya. Di seberangnya, Reza duduk dengan wajah penuh penyesalan. Matanya tidak bisa berpaling dari Maya. Namun, Maya tidak merasa kasihan. Reza mungkin merasa berdosa, mungkin merasa menyesal, tetapi itu tidak mengubah apa yang telah dia lakukan. Tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah tertoreh begitu dalam di hati Maya. Setelah beberapa waktu, hakim memulai sidang. Maya bisa merasakan detak jantungnya yang cepat, tapi dia tahu dia harus tetap tenang. Ini adalah langkah terakhir, langkah yang akan menentukan arah hidupnya ke depan. Selamat pagi, Tuan dan Nyonya, kata hakim, memulai sesi sidang. Kita akan mendengarkan pernyataan dari pihak penggugat, Nyonya Maya. Maya berdiri, melangkah maju, dengan kepala tegak. Semua mata di ruang sidang tertuju padanya, dan dia merasakan ketegangan yang menyesakkan dada. Namun, dia tahu bahwa ini adalah momen penting, momen yang akan menentukan hidupnya selanjutnya. Yang mulia, saya Maya. Maya memulai dengan suara yang penuh keyakinan. Saya mengajukan gugatan cerai terhadap suami saya, Reza, karena pengkhianatan yang saya terima. Saya tidak lagi bisa hidup dalam hubungan yang penuh kebohongan, dan saya merasa ini adalah langkah yang tepat bagi saya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, yang saya layak dapatkan. Suara Maya tak terdengar gemetar sedikit pun. Setiap kata yang dia ucapkan adalah hasil dari proses panjang yang penuh emosi, dan dia tahu ini adalah saat yang tepat untuk melepaskan diri dari belenggu yang selama ini menahan kebebasannya. Di sisi lain, Reza menghela napas panjang, dan Maya bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Maya, aku tahu aku telah berbuat salah, tapi aku mohon maaf. Aku mencintaimu, dan aku ingin mencoba lagi. Tolong beri aku kesempatan kedua, katanya dengan suara terbata-bata. Maya menatapnya dengan tatapan datar. Reza, kamu sudah mendapat kesempatan berkali-kali, tapi kamu memilih untuk mengkhianati aku. Memilih Sarah. Aku tidak akan lagi memberi kesempatan, karena aku tahu apa yang aku butuhkan sekarang, kehidupan yang jujur dan penuh dengan cinta yang sejati. Reza terdiam, wajahnya merah padam karena malu, namun tidak ada kata-kata lagi yang bisa ia ucapkan. Maya tidak merasa senang melihatnya menderita, tetapi dia tahu ini adalah bagian dari proses untuk menutup bab yang menyakitkan dalam hidupnya. Hakim menatap keduanya sejenak sebelum berkata, "Baik, saya akan mempertimbangkan segala bukti dan pernyataan yang ada. Sidang ini akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan untuk keputusan lebih lanjut." Maya keluar dari ruang sidang dengan langkah pasti. Hari ini, dia telah mengambil langkah yang mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ada satu hal yang dia tahu pasti. Meskipun jalan yang dia pilih penuh dengan tantangan, dia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Karena kini dia tahu bahwa kebahagiaan itu dimulai dari dirinya sendiri. Maya berdiri di depan pintu ruang, sidang dengan napas yang tertahan. Sidang terakhir itu sudah berlangsung berhari-hari, dan setiap kali mendengarkan argumen dari pengacara Reza, hatinya terasa semakin berat. Tapi dia tidak bisa mundur. Kali ini, dia sudah menyiapkan segalanya, dan semua bukti yang ada menunjukkan satu hal, dia benar. Pengacara Maya, Andri, yang selama ini setia mendampinginya,
berdiri di sampingnya dengan ekspresi tegas. "Maya, kamu sudah berjuang sangat keras. Sekarang waktunya untuk mendapatkan apa yang seharusnya kamu dapatkan," katanya dengan suara penuh keyakinan. Maya menatapnya dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. "Aku tak pernah menginginkan ini, Andri. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang masa depan anakku, tentang keadilan yang harus ditegakkan." Andri mengangguk dan memberi senyum tipis. "Kamu kuat, Maya. Kamu pasti bisa." Sidang akhirnya dimulai, dan ruang sidang kembali dipenuhi dengan ketegangan yang luar biasa. Reza duduk di sisi pengacara dengan wajah yang tampak cemas. Sejak pertama kali Maya menggugat cerai, Reza tak henti-hentinya memohon untuk kembali, berjanji untuk memperbaiki semuanya. Namun, setiap kali dia membuka mulut, semakin terlihat bahwa dia hanya mencoba untuk menghindari konsekuensi dari pengkhianatannya. Maya tidak bisa lagi mendengarkan kata-katanya. Ketika hakim memulai pembicaraan, Maya merasakan detak jantungnya yang semakin kencang. Kali ini, tidak ada ruang untuk keraguan. Ini adalah saat yang sudah dia tunggu-tunggu. Berdasarkan bukti yang telah disampaikan selama persidangan, serta pernyataan dari kedua belah pihak, saya akan membuat keputusan, ujar hakim, matanya mengarah pada berkas yang ada di depannya. Maya menatapnya dengan napas dalam-dalam. Dia tahu ini adalah momen penentu. Reza masih terlihat gugup, seolah-olah menunggu keajaiban datang untuk membatalkan semuanya. Namun, Maya sudah siap. Seluruh tubuhnya merasakan kekuatan yang luar biasa. Kali ini, dia tidak akan menyerah. Pengadilan memutuskan bahwa gugatan cerai Nyonya Maya diterima. Berdasarkan bukti yang ada, Nyonya Maya berhak atas hak asuh anak, hak atas rumah, kendaraan, dan semua aset yang ada. Tuan Reza, Anda akan memberikan tunjangan bulanan untuk anak dan istri Anda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maya hampir tidak bisa mempercayai apa yang didengarnya. Semua yang telah dia perjuangkan akhirnya terbayar. Hakim melanjutkan dengan penjelasan lebih lanjut tentang hak-haknya. Namun Maya merasa seolah dunia berhenti berputar. Dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat dibutuhkannya. Kemenangan atas pengkhianatan, atas penderitaan yang telah ia alami selama bertahun-tahun. Reza, di sisi lain, terlihat terkejut. Wajahnya berubah pucat, seolah-olah menerima tamparan yang sangat keras. Dia hanya duduk diam, tanpa bisa berkata apa-apa. Maya merasa sedikit kasihan padanya, tetapi lebih dari itu dia merasa lega. Tidak ada lagi penyesalan yang bisa membalikkan keadaan. "Terima kasih Yang Mulia," kata Andri, pengacara Maya, setelah hakim menutup sidang dengan keputusan yang pasti. "Kami akan memproses administrasinya secepat mungkin." Maya hanya mengangguk. Setiap kata yang keluar dari pengacara Andri terasa begitu samar di telinganya. Semua yang bisa dia pikirkan adalah tentang anaknya, tentang bagaimana ia bisa membangun kehidupan baru yang lebih baik. Hidup yang penuh dengan kebahagiaan, jauh dari pengkhianatan dan kepahitan. Di luar gedung pengadilan, Maya melangkah dengan kaki yang terasa lebih ringan. Angin yang sejuk menerpa wajahnya, dan dia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, kebebasan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa seolah-olah hidupnya kembali ada dalam kendalinya. Tidak ada lagi bayang-bayang Reza yang mengintai. Tidak ada lagi ketakutan akan kebohongan yang tersembunyi. "Ini adalah langkah pertama, Maya," Andri berkata pelan sambil berjalan di sampingnya. "Tapi perjalananmu belum selesai. Ini hanya awal." Maya tersenyum tipis. "Aku tahu. Tapi aku siap menghadapi apapun yang datang setelah ini. Aku sudah cukup menderita. Sekarang saatnya untuk hidup." Di dalam hatinya, Maya tahu bahwa dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia harus memulai dari awal, membangun kembali semua yang telah hancur. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak akan pernah lagi menyerah pada keadaan. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Beberapa hari setelah keputusan pengadilan, Maya menghabiskan waktu bersama anaknya, Rafli, di taman. Rafli tampak ceria, meski dia masih sedikit bingung dengan apa yang terjadi. Maya tidak pernah menyembunyikan apapun dari anaknya.
Dia menjelaskan dengan cara yang sederhana bahwa mereka kini akan hidup terpisah dari ayahnya, tetapi itu bukanlah akhir dari dunia. "Mama, kenapa kita nggak lagi tinggal bersama Papa?" tanya Rafli dengan mata polosnya. Maya tersenyum dan merengkuh anaknya dengan penuh kasih sayang. "Karena terkadang, meskipun kita mencintai seseorang, kita harus memilih untuk hidup bahagia dengan cara yang berbeda. Dan sekarang, kita akan bahagia. Hanya kita berdua." Rafli mengangguk, meski mungkin tidak sepenuhnya mengerti. Namun, Maya bisa merasakan ketenangan di hati anaknya. Dia tahu meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka akan baik-baik saja. Maya berdiri di depan rumah baru mereka, rumah yang kini sepenuhnya milik mereka. Ada sedikit kelegaan yang muncul di wajahnya. Ini adalah rumah yang baru, kehidupan yang baru, dan dia tidak akan membiarkan apapun menghancurkannya lagi. Terkadang kemenangan itu bukan tentang mengalahkan orang lain, tapi tentang menemukan kekuatan untuk bangkit kembali. Maya bergumam pada dirinya sendiri, sambil menatap langit yang cerah. Reza menatap kosong jalanan di depannya. Jaket lusuh, menempel di tubuhnya yang mulai kurus, rambutnya berantakan, dan wajahnya dipenuhi jenggot tipis yang tidak terurus. Di tangan, dia hanya membawa tas kecil berisi pakaian seadanya, sisa-sisa hidup yang dulu penuh kemewahan. Beberapa minggu setelah keputusan sidang, hidup Reza berantakan. Rumah yang dulu berdiri megah di tengah kompleks elit kini bukan lagi miliknya. Mobil mewah, rekening bank yang penuh saldo, hingga semua aset bisnis kecilnya, semuanya raib. Semua jatuh ke tangan Maya, sah sesuai keputusan pengadilan, orang tuanya sendiri, yang dulu mati-matian membelanya saat Maya menggugat. Kini bahkan tak mau melihat wajahnya lagi. Sore itu, ketika Reza memberanikan diri pulang ke rumah keluarganya, ia disambut dengan dingin. "Ngapain kamu kesini, Reza?" Suara keras ayahnya, Pak Hendra, membentak dari balik pagar rumah. Reza menelan ludah. "Pak, aku nggak punya tempat tinggal. Tolonglah, untuk sementara aja," pintanya dengan suara yang nyaris bergetar. Pak Hendra melipat tangan di dada, wajahnya kaku seperti batu. "Kamu pikir kami mau menampung orang sepertimu setelah mempermalukan keluarga ini? Tapi Pak, aku anakmu." Reza memohon ibunya Burina, muncul di belakang ayahnya, menatap Reza dengan mata penuh kekecewaan. "Anak macam apa kamu itu? Mengkhianati istri baik-baik, mempermalukan kami di depan semua orang. Sekarang semua tetangga ngejek kami, semua bisnis Bapak juga jadi rusak gara-gara ulahmu." Reza mencoba mendekat, tapi pagar tetap terkunci rapat. Ia memegang jeruji besi itu, seperti tahanan yang mengemis belas kasihan. "Aku janji bakal berubah, Pak." "Bu, aku nyesel sungguh," katanya lirih. Pak Hendra menggeleng keras. "Terlambat, Za. Semua sudah hancur. Kamu bukan anak kami lagi." Tanpa sepatah kata lagi, pagar ditutup kasar. Suara gerendelnya terdengar seperti palu godam di telinga Reza. Dia berdiri terpaku beberapa saat sebelum akhirnya melangkah mundur, menyeret tas kecilnya menjauh, seperti anjing yang diusir dari rumah. Beberapa hari kemudian, Reza mencoba menghubungi teman-teman lamanya. Orang-orang yang dulu sering makan malam mewah bersamanya, yang dulu berlomba-lomba mengundangnya ke pesta. Tapi teleponnya tak pernah dijawab. Pesan-pesan yang dikirim hanya dibaca tanpa balasan. Akhirnya, dia mencoba mendatangi salah satu temannya, Tony, yang dulu sering bersamanya di meja poker dan restoran mahal. Tony sedang duduk santai di kafe, kecil ketika Reza datang menghampiri. "Ton bro, kabar baik. Aku butuh bantuan bro. Nggak banyak, cuma butuh tempat numpang sebentar," ujar Reza sambil berusaha tersenyum. Tony mendongak, sekilas tatapannya memperlihatkan rasa kaget, lalu berubah menjadi jijik. "Reza, gila, gua kira lo udah kemana," kata Tony datar. "Gila lo bro, semua orang udah tahu aib lo. Lo pikir siapa yang mau deket-deket lo sekarang? Ayolah, Ton, jangan gitu. Kita kan temen." Tony tertawa kecil, getir. Temen lo tuh duit, Za. Sekarang duit lo udah nggak ada. Mau lo jadi benalu di hidup gue?"
Reza terdiam. Dadanya sesak, wajahnya terasa panas. Tapi gue janji, Ton. Begitu gue bangkit, gue bakal balikin semuanya. Tony berdiri, menepuk bahu Reza dengan sikap merendahkan. Saran gue, Za, cari kerja beneran, mulai dari bawah. Gak usah mimpi bisa kaya lagi. Tanpa menoleh lagi, Tony pergi meninggalkan Reza berdiri sendirian di depan kafe. Orang-orang di sekitar mulai melirik-liriknya, seolah melihat pengemis. Hari-hari Reza berikutnya penuh dengan perjuangan. Ia tidur di masjid, terkadang di emperan toko yang sudah tutup. Makanan seadanya dia dapatkan dari bantuan sukarela atau sisa dari warung makan. Tidak ada lagi pakaian branded, parfum mahal, atau mobil sport. Yang tersisa hanyalah dirinya, seorang pria yang dihancurkan oleh kesalahan dan keangkuhannya sendiri. Di suatu malam yang dingin, Reza duduk di bawah jembatan kecil, menggigil sambil memeluk lututnya. Langit mendung, angin berhembus kencang, dan tubuhnya mulai bergetar karena kedinginan. Ia menatap langit hitam itu dengan mata kosong. Dalam pikirannya, kenangan tentang Maya datang bertubi-tubi. Senyum Maya saat mereka baru menikah. Tawa Maya ketika mereka jalan-jalan pertama kali. Semua itu sekarang terasa seperti mimpi yang hancur. "Maaf, Ma." Gumamnya lirih, hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Tapi permintaan maaf itu tidak akan pernah cukup. Tidak setelah semua rasa sakit yang dia berikan. Tidak setelah dia menghancurkan wanita yang begitu tulus mencintainya. Suatu sore, saat Reza mencoba mengais pekerjaan kasar di sebuah pasar tradisional, dia bertemu dengan seseorang yang membuat hatinya terasa makin hancur. Itu bukan Reza ya?" Suara seorang perempuan terdengar keras di antara kerumunan. "Yang dulu sombong banget itu. Yang istrinya ditinggalin buat pelakor," balas seorang lagi tertawa. Reza menunduk, berpura-pura sibuk mengikat tali sepatunya. Tapi ejekan itu tidak berhenti. Kasian banget, dari bawa mobil mewah sekarang bawa gerobak. "Makanya, jangan sombong, karma tuh cepet." Orang-orang mulai tertawa. Di sekelilingnya, Reza menggigit bibir, menahan emosi yang membuncah. Dia ingin berteriak, ingin melawan, tapi apa gunanya? Ini semua adalah hasil dari ulahnya sendiri. Dengan kepala tertunduk, Reza meninggalkan pasar itu, menyeret langkahnya yang berat. Dia tahu, tak ada tempat lagi yang mau menerimanya. Tidak di keluarga, tidak di lingkaran pertemanan, bahkan tidak di dunia yang pernah dia banggakan. Malam itu Reza tidur di sudut gang sempit. Hujan turun deras, membuat pakaiannya basah kuyup. Dia menggigil, tubuhnya kaku, dan hatinya terasa hampa. Dalam keputusasaan itu, Reza menatap ke atas, ke langit yang gelap dan menangis. "Apa ini balasan buat semua kesalahanku?" bisiknya pelan. "Apa aku masih bisa berubah?" Air hujan bercampur dengan air matanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Reza benar-benar merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Dia tidak tahu bagaimana masa depannya. Dia bahkan tidak yakin bisa bertahan esok hari. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ada secercah penyesalan yang mulai tumbuh. Terlambat? Mungkin. Tapi entah kenapa, malam itu Reza merasa, mungkin, hanya mungkin, masih ada secuil kesempatan untuk memperbaiki semuanya, jika dia mau berusaha. Reza duduk di bangku beton pinggir jalan, tangan menggenggam kotak rokok kosong. Hari itu panas, matahari menyengat kulit, membuat keringat mengalir dari pelipis hingga dagunya. Kaosnya yang sudah kusam menempel lengket di tubuh. Sesekali, ia melirik ke arah ujung jalan, menunggu seseorang. Sarah, perempuan yang dulu membuatnya gelap mata, kini satu-satunya yang tersisa di pikirannya. Selama beberapa hari terakhir, dia mencoba menghubungi Sarah, mengirim pesan, menelepon, bahkan mengemis untuk sekadar bertemu. Dan siang itu, Sarah akhirnya membalas, menyuruhnya menunggu di tempat ini. 15 menit, 30 menit, 1 jam. Reza mulai gelisah. Di sela-sela ketidakpastian itu, sebuah mobil sedan, merah tua berhenti tidak jauh dari tempatnya duduk. Pintu terbuka, dan Sarah turun. Dia masih sama seperti dulu, dengan pakaian ketat dan tas bermerek, tapi ada sesuatu di wajahnya,
sesuatu yang tidak lagi hangat. Sarah berjalan mendekat dengan langkah cepat, sandal hak tingginya mengetuk keras trotoar. "Kamu nyuruh aku ke sini buat apa, Reza?" Katanya langsung, suaranya tajam seperti pisau. Reza berdiri terburu-buru. "Aku cuma mau ngobrol, Sar. Aku butuh kamu. Sekarang aku lagi susah, Sar. Aku butuh kamu lebih dari sebelumnya." Sarah melipat tangan di depan dada, menatapnya dari atas ke bawah, seperti menilai barang rongsokan. "Kamu pikir aku mau repot-repot ngurusin orang kayak kamu?" ejeknya. Reza tercekat. "Tapi, kamu bilang kamu cinta sama aku. Kamu janji mau sama-sama, apapun yang terjadi." Sarah tertawa kecil, sinis. "Cinta? Reza, buka mata kamu. Aku cinta sama siapa? Sama harta kamu lah. Rumah mewah, mobil keren, liburan ke Bali, tas branded, itu yang aku mau." Reza terdiam, dadanya terasa diremas. "Tapi sekarang aku cuma butuh kamu. Bukan semua itu." "Masalahnya," potong Sarah cepat, "aku butuh semua itu. Bukan kamu." Reza mencoba mendekat, tapi Sarah mundur satu langkah. "Jangan pegang aku," bentaknya. "Kamu itu sekarang bukan siapa-siapa. Boro-boro ngajak aku hidup enak, kamu aja nggak punya tempat tidur." Reza mengatupkan rahangnya, berusaha menahan amarah dan rasa malu yang membuncah di dadanya. "Aku bisa mulai. Dari nol, Sar. Aku bakal kerja. Aku bakal bangkit lagi," katanya memohon. Sarah tertawa lagi, lebih keras. "Mulai dari nol? Lu pikir gue mau hidup kayak gembel bareng lu?" "Sarah, aku beneran butuh kamu." "Gak ada urusan sama gue," bentaknya. Dia membuka tasnya, mengambil selembar uang 20 ribuan, dan melemparkannya ke arah Reza. "Nih, buat beli makan. Kasian lihat lu kurus kayak gitu." Uang itu jatuh di kaki Reza. Darahnya mendidih. Dia menatap Sarah, matanya memerah, tetapi Sarah malah tertawa lebih keras, lalu berbalik pergi. "Sampai ketemu di jalan, loser," katanya sambil melambaikan tangan tanpa menoleh lagi. Reza meremas uang itu dengan tangan gemetar. Rasa marah, malu, dan sedih bercampur jadi satu. Dia merasa lebih hina daripada pengemis di jalanan. Hari-hari berikutnya, seperti mimpi buruk tanpa akhir, Sarah benar-benar menghilang. Nomor teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Semua akun media sosialnya menghilang begitu saja. Reza bahkan mendengar kabar dari seorang kenalannya bahwa Sarah sekarang bersama pria lain, seorang pengusaha muda kaya raya. Suatu malam, saat Reza duduk sendirian di warung kopi pinggir jalan, seorang teman lama yang dulu sering nongkrong bersamanya, Dika, datang menghampiri. Bro, ini beneran loh?" tanya Dika dengan wajah penuh iba. Reza mengangguk pelan, malu. Dika duduk di seberangnya, memesan 2 gelas kopi hitam. "Lu kenapa bisa sampai begini, bro?" Reza tersenyum kecut. "Karma, mungkin." Dika menghela napas panjang. "Gue dulu iri sama hidup lo, sekarang malah begini." Reza menatap kosong ke kejauhan. "Gue bodoh, Dik. Gue sia-siain orang yang tulus. Gue khianatin Maya, orang yang bener-bener sayang sama gue." Dika mengangguk pelan. "Semua orang tahu, Maya itu istri terbaik. Lu nyesel ya?" "Banget." Suara Reza serak, hampir seperti bisikan. Dika menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Kalau lo beneran mau berubah, mulai dari minta maaf sama Maya. Bukan buat balikan, tapi buat diri lo sendiri." Reza hanya terdiam. Kata-kata Dika menampar keras kesadarannya. Selama ini dia hanya memikirkan dirinya sendiri, berharap orang lain memaafkan, berharap bisa memperbaiki keadaan untuk dirinya. Tapi dia belum pernah sungguh-sungguh memikirkan perasaan Maya. Malam itu Reza pulang ke tempatnya menginap, sebuah kamar kos sempit di gang sempit dengan kepala penuh pikiran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia benar-benar mempertimbangkan untuk merendahkan diri, meminta maaf. Bukan untuk mendapatkan sesuatu, tapi untuk membayar semua rasa sakit yang telah dia ciptakan. Di luar kamar kos itu,
Hujan turun deras, membasahi dunia. Reza duduk di sudut ranjang, mendekap lutut. Matanya menerawang kosong. Karma itu nyata, gumamnya. Dia menarik napas panjang, berat. Aku terima semua ini. Tapi dalam hatinya, Reza tahu, perjalanan ini belum selesai. Masih ada jalan panjang yang harus dia lewati. Dan dia belum tahu, apakah dia cukup kuat untuk menempuhnya. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Maya. Hangat, tapi tidak menyilaukan. Suasana di rumah barunya terasa jauh berbeda. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi ketegangan yang menghantui. Hanya ada ketenangan, dan suara kecil yang memanggilnya. "Mama, lihat nih gambaranku," teriak Alia, putri kecil Maya, sambil berlari menghampiri dengan selembar kertas di tangan. Maya tersenyum, menaruh buku yang sedang dibacanya di atas meja, lalu merentangkan tangan. "Kesini nak," katanya lembut. Alia berlari ke pelukan ibunya. Kertas gambar itu hampir terlipat karena semangatnya sendiri. Maya membukanya perlahan. Di sana, gambar sederhana. Seorang perempuan berdiri di tengah rumah, dikelilingi bunga-bunga. Di atas kepala perempuan itu tertulis, "Mama hebat." Air mata Maya menggenang tanpa bisa ditahan. Dia mengecup kepala Alia erat-erat. "Alia sayang Mama?" tanyanya dengan suara serak. "Iya, Mama paling hebat di dunia," jawab Alia penuh semangat. Dalam hati, Maya menguatkan diri. Semua luka yang dulu sempat membuatnya hampir menyerah, kini terasa layak. Luka-luka itu bukan lagi beban. Mereka adalah bagian dari perjalanan, bagian dari dirinya yang membentuk siapa Maya sekarang. Perempuan yang kuat, ibu yang tak akan pernah menyerah. Setelah mengantar Alia ke sekolah, Maya duduk di teras rumah sambil menyesap kopi hitam. Di depan, sana, taman kecil yang dia rawat perlahan mulai hidup. Bunga-bunga bermekaran, rumput hijau merata. Seperti hatinya, yang perlahan-pelan belajar sembuh. Handphonenya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari pengacaranya. "Maya, proses pembagian aset sudah selesai. Semua resmi atas nama Anda. Hak asuh anak juga sudah final. Selamat atas langkah barunya." Maya tersenyum kecil membaca pesan itu. Rasanya seperti mengunci pintu masa lalu membuang kuncinya ke jurang paling dalam. Tidak ada yang perlu disesali lagi. Tak lama, suara motor berhenti di depan rumah. Maya berdiri, mendekat ke pagar. Seorang pria muda, seorang teman dari komunitas tempat dia ikut pelatihan bisnis, menyerahkan sebuah paket. "Ini pesanan Mama Alia ya," katanya ramah. Maya mengangguk. "Makasih ya, Rian." Senyum singkat diberikan pria itu sebelum pergi. Maya membawa paket itu ke dalam. Isinya adalah beberapa buku bisnis, pesanan yang sudah dia rencanakan sejak minggu lalu. Sejak dirinya memutuskan, dia tidak hanya akan bertahan, tapi juga berkembang. Maya tidak mau hidup dari harta yang dia menangkan di pengadilan saja. Dia ingin membangun sesuatu yang bisa diwariskan untuk Alia kelak. Di sudut rumah, Maya menyiapkan ruang kerja kecil. Meja, laptop, papan catatan ide-ide bisnis. Belajar dari nol memang tidak mudah, tapi Maya tahu, luka-luka itu yang membuatnya lebih kuat. Saat malam tiba, setelah Alia tidur, Maya duduk sendiri di ruang kerja itu. Cahaya lampu redup membuat suasana tenang. Dia membuka laptop, mulai menulis rencana usahanya. Tiba-tiba, telepon berdering. Maya melirik layar. Nama itu muncul, Reza. Tangannya terhenti. Untuk beberapa detik, Maya hanya menatap layar yang bergetar pelan. Tapi kemudian dia mengambil keputusan. Maya mematikan telepon itu tanpa ragu. Tidak ada lagi ruang untuk masa lalu. Tidak ada lagi belas kasihan yang salah, tempat Maya bergumam pada dirinya sendiri. "Aku sudah selesai dengan semua itu." Beberapa hari kemudian, di sebuah acara kecil komunitas bisnis lokal, Maya berdiri di depan sebuah stand. Dia memajang produk-produk buatan rumah. Lilin aromaterapi, sabun organik, karya-karya sederhana tapi penuh cinta. Banyak orang mampir, beberapa tertarik bertanya,
Seorang ibu muda mendekat, memegang salah satu lilin. "Ini buatan sendiri, Mbak." Maya mengangguk. "Iya, Bu, semua handmade. Bahannya alami, aman untuk anak-anak juga." Ibu itu tersenyum puas. "Saya beli 5, ya." Maya menerima uang itu dengan tangan gemetar sedikit. Bukan karena gugup, tapi karena bahagia. Ini adalah langkah pertama, kecil dari perjalanan panjangnya. Tapi setidaknya, langkah itu sudah diambil. Di sudut acara, Rian, yang tadi mengantar paket, melambaikan tangan kecil. Maya membalas dengan anggukan. Tidak ada debaran cinta picisan seperti dalam novel-novel. Hanya ada rasa hangat. Mungkin, dalam waktu yang tepat, hatinya akan siap terbuka lagi. Untuk sekarang, Maya tahu satu hal. Hidupnya tidak lagi bergantung pada siapapun. Dia yang mengendalikan kemudinya sendiri. Malam itu, saat mengantar Alia tidur, anak itu memeluk lehernya, erat-erat. "Mama, aku sayang banget sama Mama," bisiknya. Maya memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris tumpah. "Aku juga, Nak. Mama sayang Alia, lebih dari apapun di dunia ini." Dan di dalam hati, Maya berjanji, apapun yang terjadi, dia akan terus berjalan. Luka itu memang ada, tapi luka itu bukan untuk ditangisi lagi. Luka itu membentuknya, menjadikannya kuat, menjadikannya sosok yang pantas mendapatkan bahagia. Bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. 1 tahun berlalu. Waktu yang dulu terasa berjalan lambat dan penuh luka, kini seolah berlari cepat. Banyak hal telah berubah dalam hidup Maya. Ia bukan lagi perempuan rapuh yang menangis diam-diam di sudut kamar. Bukan lagi sosok yang menunggu orang lain datang menolongnya. Maya adalah dirinya yang baru, lebih kuat, lebih tegas, dan lebih bahagia. Pagi itu, sinar matahari menyentuh halaman kecil rumahnya yang kini jauh lebih ramai. Bunga-bunga yang dia tanam setahun lalu tumbuh subur. Di teras, ada ayunan kayu sederhana yang dibelikan seseorang yang kini sangat berarti dalam hidupnya. "Ma, lihat ini, aku bisa dorong ayunan sendiri," teriak Rafli, putra semata wayangnya, sambil berayun-ayun dengan tawa lepas. Maya tersenyum dari dapur. Aroma roti panggang dan kopi hangat memenuhi ruangan kecil itu. Ia mengeringkan tangannya, lalu berjalan keluar. "Pelan-pelan, Nak, jangan sampai jatuh," katanya sambil menghampiri. Dari sisi lain, seorang pria menghampiri Rafli. Dengan cekatan, ia menahan ayunan agar tidak terlalu kencang, lalu mengusap kepala bocah itu penuh kasih. "Hebat kamu, Rafli. Nanti sore kita main bola lagi, ya?" ucap pria itu. "Janji, Om Ardi?" tanya Rafli dengan mata berbinar. Ardi, pria yang selama setahun ini perlahan mengisi ruang kosong di hati Maya, mengangguk mantap. "Janji. Tapi Om Ardi bukan mau dipanggil Om lagi, ingat?" godanya sambil mengedipkan mata pada Maya. Rafli tertawa. "Oke, Papa Ardi." Maya mendengar itu, hatinya hangat luar biasa. Seolah semua perjuangan, semua rasa sakit yang pernah dilaluinya, kini menemukan alasan. Sore itu, setelah semua kesibukan beres, Maya duduk di ruang tamu. Ardi duduk di sebelahnya. Rafli tertidur di pangkuan pria itu setelah kelelahan bermain bola seharian. "Aku kadang masih nggak percaya semua ini nyata," kata Maya pelan, memecah keheningan. Ardi menoleh, memandang perempuan di sampingnya dengan tatapan penuh ketulusan. "Aku juga." Maya menarik napas panjang lalu berkata, "Dulu aku pikir hidupku sudah selesai. Aku takut buka hati lagi, takut disakiti, takut Rafli terluka." "Aku paham," sahut Ardi lembut. Maya menunduk. "Tapi kamu sabar banget. Gak pernah maksa. Gak pernah bikin aku merasa tertekan. Kamu sabar nunggu aku siap." Ardi tersenyum kecil. Ia menggenggam tangan Maya. "Karena kamu dan Rafli itu bukan sekadar pilihan buat aku, Maya. Kalian rumah. Dan rumah gak pernah diburu-buru. Rumah itu dibangun pelan-pelan dengan cinta dan kesabaran." Maya menatap pria itu. Air matanya mulai menggenang. Bukan air mata kesedihan seperti dulu,
Ini air mata syukur. Aku mau, kata Maya akhirnya. Suaranya bergetar. Aku mau bangun rumah itu sama kamu. Ardi memeluk Maya erat-erat, tanpa banyak kata. Dalam pelukan itu, Maya tahu ia akhirnya benar-benar pulang. Beberapa minggu kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tidak megah, tidak mewah, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Tapi suasananya penuh kehangatan dan kebahagiaan yang tulus. Maya mengenakan gaun putih sederhana. Rambutnya digelung rapi, wajahnya berseri. Rafli berdiri di sampingnya, mengenakan jas kecil yang membuatnya tampak menggemaskan. Di depan penghulu, Ardi menggenggam tangan Maya erat-erat. Aku, Ardi, menerima Maya sebagai istriku, dengan segala suka dan dukanya, dengan seluruh hidup dan cintanya, hari ini dan selamanya, ucap Ardi mantap. Giliran Maya, suaranya sedikit bergetar tapi tegas. Aku, Maya, menerima Ardi sebagai suamiku, dengan semua yang aku punya, dengan luka-luka yang membentukku, dan dengan harapan yang membawaku ke sini, hari ini dan selamanya. Tepuk tangan kecil mengiringi ijab kabul mereka. Rafli ikut bertepuk tangan keras-keras, lalu berlari memeluk mereka, berdua. Kita keluarga sekarang, teriaknya ceria. Maya memejamkan mata sejenak, menikmati momen itu. Ia merasa utuh. Tidak ada lagi bayang-bayang masa lalu. Tidak ada lagi ketakutan. Yang ada hanya masa depan yang ia sambut dengan kepala tegak dan hati terbuka. Beberapa bulan kemudian, Maya duduk di halaman rumah baru mereka. Rafli bermain sepeda di jalanan kecil di depan rumah. Ardi baru saja pulang kerja, menggulung lengan ke meja sambil membawa kantong belanja. Aku beli es krim buat Rafli, dan buat kamu, kata Ardi sambil mengangkat kantong itu. Maya tertawa kecil. Ia berdiri, mengambil sebagian kantong belanja itu. Udah kayak tahu aja aku butuh manis-manis sore ini, godanya. Ardi menatapnya sambil tersenyum. Aku tahu, aku selalu tahu. Mereka duduk berdampingan, menonton Rafli dari kejauhan. Matahari sore menebarkan cahaya keemasan, seolah memberkati perjalanan baru mereka. Maya menoleh ke Ardi, lalu menatap Rafli. Dia menarik napas panjang, menghirup dalam-dalam aroma rumput, bunga, dan sore yang tenang itu. Aku bahagia, Di, katanya pelan. Aku juga, jawab Ardi, meraih tangan Maya dan menggenggamnya. Dan kali ini, Maya tahu bahagianya tidak lagi bergantung pada orang lain. Bahagianya lahir dari dirinya sendiri, dari keberanian untuk bertahan, dari keputusan untuk memilih mencintai dirinya sendiri lebih dulu. Hidup baru mereka dimulai dan Maya siap menyambutnya tamat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Komentar di bawah jika Anda ingin berbagi pendapat atau pengalaman pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hari Anda penuh dengan kebahagiaan dan kedamaian.